Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo Inharians, kembali lagi nih dengan podcast Kultum Ramadan 1446 Hijriah by SMPIT Insan Harapan. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan kasih sayang Allah. Dan bulan dimana kita diajak untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, menghapus dosa-dosa, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal nanti. Dan semoga Allah mengizinkan kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya ya. Amin, Allahumma amin. Oh iya Inharian, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. By the way, Bu Mutia, Ramadan ini tuh udah masuk minggu kedua nggak sih? Iya betul banget Bu Fani. Nah, gimana nih Bu Mutia? Puasanya lancar jaya? Alhamdulillah lancar. Kalau Bu Fani sendiri gimana, lancar? Lancar, meskipun kegiatannya cukup padat ya, tapi harus tetap semangat nih menjalaninya. Semoga kita semua puasanya lancar sampai akhir ya, Bu. Amin. Malah jadi ngobrol, padahal kita lagi podcast. Oh iya, ngomong-ngomong soal podcast hari ini nih, Bu, topik kita kali ini apa sih? Topik kita kali ini adalah 2 nikmat yang sering terlupakan. Oh gitu, menarik banget ya. Sebentar Bu, sebelum dijelasin kayaknya kita harus ngajak para Inharians di rumah ini ngobrol bareng deh. Iya boleh, tulis di kolom komentar. Kita main tebak-tebakan kira-kira apa aja nih nikmat yang sering dilupakan. Betul. Nah, Bu, tapi sebenarnya saya udah sempat buka Q&A box nih di Instagram pribadi saya perihal tebak-tebakan ini dan menemukan beberapa jawaban menarik. Mau tahu apa aja? Boleh di-spill Bu. Oke, jadi yang pertama ada yang bilang masih bisa bernafas. Kemudian yang kedua ada yang bilang masih bisa mencium bau atau aroma karena dia dulu sempat sakit COVID dan alhamdulillah hari ini dia sudah bisa mencium dengan baik. Terus yang ketiga bisa mandi. Dan yang terakhir ada bisa sehat walafiat. Wah, ternyata ada yang benar teman-teman jawabannya. Jadi terdapat hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis ini diutarakan Nabi Muhammad SAW sebagai reminder buat kita, karena pada kenyataannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Namun seringkali kita lalai dan tidak mensyukuri kedua nikmat tersebut. Masya Allah, hadisnya powerful banget ya Bu ya. Dan benar-benar relevan banget nih dengan kehidupan kita saat ini. Kalau saya sendiri ya Bu, terkadang memang lalai dalam menyadari dan mensyukuri bahwa hari ini saya bisa bangun dengan raga yang utuh dan berfungsi dengan baik. Kalau teman-teman Inharians gimana nih? Relate gak? Boleh tulis di kolom komentar ya. Betul Bu Fani, kayaknya asik nih kalau kita bedah satu-satu dari kedua nikmat tersebut. Ih, bener banget. Boleh Bu, yuk kita bahas satu-satu. Oke, silakan Bu Fani sharing terlebih dahulu tentang nikmat sehat. Yuk kita dengarkan Inharians. Nah, Inharians, coba deh. Saya mau ngajak teman-teman berenung. Kapan terakhir kali kalian bersyukur karena bisa bernafas dengan normal? Atau kalian bersyukur karena mata kalian masih bisa melihat dengan jelas? Wah, pertanyaannya dalam sekali ya teman-teman. Biasanya kita baru sadar pentingnya kesehatan kalau kita lagi sakit kan ya Bu? Iya, bener banget Bu. Misalnya nih, kalau lagi flu barat gitu kan, hidungnya mampet, terus rasanya dunia tuh gak enak banget, pengennya istirahat aja kan, malah lemes. Betul, apalagi kalau kita sakit gigi, jadi gigi kita terasa sakit sekali. Iya, jadinya rasanya semua kebahagiaannya ini hilang hanya gara-gara satu gigi yang ngilu. Nah, bener banget teman-teman. Nah, ada quotes bagus nih dari Anonim yang menyatakan bahwa kesehatan adalah mahkota yang tidak terlihat bagi yang sehat, tapi beban berat bagi yang sakit.
Wah, dalam sekali, Bu. Oh iya, seingat saya juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk memanfaatkan kesehatan kita dengan baik, deh, Bu. Benar banget. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan kita lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Isi hadisnya adalah manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Ada yang pernah dengar nggak guys tentang hadis tersebut? Hadis ini cukup populer loh. Dan ada salah satu musisi yang terinspirasi dari hadis ini untuk buat lagunya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa sering sih kita menggunakan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah? Wah, pertanyaannya bagus sekali nih, Bu. Atau malah sebaliknya, kita pakai nikmat sehat ini untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan bermaksiat. Contohnya gimana tuh, Bu Mut? Nih, misalnya kita dikasih mata yang sehat, tetapi malah dipakai buat nonton konten-konten yang kurang bermanfaat. Atau dikasih tubuh yang sehat, tetapi dipakai buat begadang, ngegame, sampai subuh, dan akhirnya bolong puasanya. Atau dikasih tangan yang sehat nih, tapi dipakai buat ngetik gosip lah, bully temen lah, tapi di sosmed. Harus direnungkan ya ini teman-teman. Iya, betul. Jadi teman-teman, jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk memaksimalkan nikmat sehat yang Allah berikan. Misalnya dengan sholat malam, tadarus Al-Quran, atau bahkan sedekah tenaga buat yang membutuhkan. Benar, dan teman-teman ini harian jangan lupa jaga kesehatan kita juga ya. Kenapa? Karena menjaga kesehatan itu juga bentuk dari bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Betul sekali, ini kita akan membahas apa, Bu Fat? Selanjutnya kita akan bahas tentang nikmat waktu luang nih bareng Bu Mutia. Silakan Bu Mutia. Oke, Inharians, tadi kita sudah membahas tentang nikmat kesehatan, sekarang kita lanjut ke nikmat kedua yang sering terlupakan, yaitu waktu luang. Yap, waktu luang. Ironisnya kita tuh sering banget ya ngeluh teman-teman. Aduh nggak ada waktu, aduh waktunya kurang banget nih, 24 jam satu hari tuh kurang. Padahal sebenarnya Allah tuh telah memberikan banyak waktu dan cukup untuk kita gitu. Bener banget, coba deh Inharians, cek screen time di HP kalian, kaget gak tuh lihat berapa jam yang sudah kalian habiskan di sosial media? Waduh, jangan bukan aib dong Bumut. Tapi bener sih, karena kita bilang gak ada waktu untuk baca Al-Quran. Tapi ternyata scroll TikTok bisa berjam-jam gitu ya. Betul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita atas waktu yang telah diberikan, Bu. Ada hadisnya juga ya, Bu ya? Iya, jadi menurut hadis riwayat Tirmizi, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Masya Allah, berarti umur ini adalah modal ya, Bu? Karena modal kita untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Betul, Bu Fani. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Asyr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi intinya manusia itu rugi ya Bu kalau tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Iya, betul banget. Dan di bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi penggunaan waktu kita. Alhamdulillah, nggak kerasa ya Bu, 2 materi sudah kita sampaikan dan kita sampai di penghujung episode ini. Semoga pembahasan tentang 2 nikmat yang sering terlupakan ini bisa jadi reminder nih buat kita semua Inharians. Betul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-18, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, berdasarkan ayat tersebut, itu artinya Allah tuh telah memberikan nikmat yang banyak banget ya Bu. Jadi mari kita syukuri dan maksimalkan nikmat sehat serta waktu luang yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Bu. Oke deh, Inharians, kalau gitu segitu dulu kayaknya dari kita. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.